Halo sahabat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita nyata tentang seorang wanita muda yang menikah tanpa restu ibunya. Demi cinta, ia nekat melawan darah dagingnya sendiri. Hari-harinya terlihat bahagia. Tapi sejak malam pertama, hidupnya perlahan berubah jadi neraka. Setiap pagi ia terbangun dengan luka yang tak ia sadari. Tubuh memar, tangan gemetar, dan malam-malam yang tak pernah bisa ia ingat. Hingga suatu hari, ia ditemukan tergeletak di pemakaman umum dalam balutan baju pengantin penuh darah. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Suaminya pun hilang tanpa jejak. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa semua itu bermula di hari pernikahannya sendiri? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu, agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Baik, kita mulai saja ceritanya. Suara hujan memukul atap seng rumah tua itu. Di dalam kamar sempit dengan lampu temaram, Amira berdiri di depan ibunya yang duduk mematung. Tangannya gemetar memegang undangan pernikahan. Di sudut mata ibunya, ada kilau basah yang tak bisa ditahan. "Aku hanya ingin bahagia, Bu," ucap Amira dengan nada keras. Ibunya diam, seolah ada sesuatu yang tertahan di tenggorokan, tapi tak sanggup diucapkan. "Kau bilang sendiri, lelaki seperti Raka adalah mimpi semua wanita. Kerja mapan, sopan, rajin ibadah. Lalu kenapa ibu gak setuju?" Air hujan semakin deras, seolah ikut membenamkan pertanyaan itu dalam gemuruh malam. Ibunya akhirnya bicara, pelan tapi tegas. "Karena aku mengenalmu lebih dari siapapun. Kau keras kepala, dan aku tak bisa membaca mata lelaki itu. Terlalu tenang, terlalu sempurna." Amira menggeleng cepat. "Ini hidupku, Bu, bukan hidup ibu." Hari itu, Amira pergi dengan langkah mantap, tanpa mencium tangan ibunya seperti biasa. Ia tak tahu, itu akan jadi hari terakhir mereka saling bicara sebagai anak dan ibu. 1 bulan kemudian, pesta pernikahan Amira berlangsung sederhana namun indah. Raka tampak gagah dengan setelan abu-abu. Senyumnya tenang, tutur katanya lembut. Semua tamu memuji betapa beruntungnya Amira mendapatkan pria seperti dia. Namun tak seorang pun melihat ibu Amira hadir. Bahkan tidak satu pesan pun ia kirimkan. Dan saat malam tiba, Amira menatap ke arah jendela kamar pengantin mereka yang mewah, dan berkata dalam hati, "Semoga ibu bisa melihat aku bahagia." Tapi malam itu, saat jam menunjukkan pukul 2:17, Amira terbangun dengan napas terengah dan tubuh menggigil. Ia mendapati dirinya tidak di kamar. Ia duduk di tanah, dengan baju tidur penuh lumpur. Di sekelilingnya sunyi, gelap, dan saat ia berdiri, cahaya redup dari lampu jalan memperlihatkan batu-batu nisan berdiri di sekitarnya. Ia berada di pemakaman. Amira langsung menjerit. Kakinya tersandung akar. Tubuhnya jatuh mencium tanah yang basah. Di kejauhan, ada suara langkah seseorang, tapi tak satu pun terlihat. Ia berlari, mencoba mencari jalan keluar. Tapi semua arah tampak sama. Semua lorong makam serupa. Ketika ia akhirnya menemukan pagar dan melompati tembok setinggi pinggang, ia langsung menyetop mobil lewat di jalan raya. Sopir itu panik melihatnya, tapi tetap mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, Raka tampak pucat. "Apa yang kamu lakukan? Kamu tidur di sini tadi?" Amira nyaris tak bisa bicara. Tubuhnya kedinginan, pikirannya kacau. Raka terus menatapnya, tak henti mengajukan pertanyaan. Tapi yang membuat Amira terpaku adalah cermin di belakang Raka. Bayangan Raka tidak terlihat, namun ia terlalu lelah untuk berpikir.
Ia memejamkan mata, mencoba tidur, dan berharap itu semua hanya mimpi. Tapi malam berikutnya, dan malam berikutnya lagi, ia selalu terbangun di lokasi yang sama. Kuburan yang sepi, baju yang sama, jam yang sama, dan rasa takut yang semakin nyata. 3 malam berturut-turut Amira bangun di tempat yang sama, pemakaman tua di pinggiran kota. Awalnya ia mengira kerasukan tidur, atau sekadar mimpi berjalan. Tapi bekas luka di lutut dan tanah yang menempel di kakinya mengatakan sebaliknya. Pagi keempat, Amira menyuruh Raka memasang CCTV di kamar mereka. Aku cuma pengen tahu aku ngapain pas malam. Raka mengangguk, meski ekspresinya tampak berat. Kalau kamu kecapean dan jalan dalam tidur, nanti bisa aku jaga, katanya sambil menyentuh bahu Amira. Tapi Amira tidak ingin dijaga. Ia ingin bukti. Sesuatu di dalam dirinya yakin ini bukan sleepwalking biasa. Ada pola, ada waktu yang sama, dan ada rasa sesak yang selalu muncul di jam 2:17. Malam keempat, mereka tidur lebih awal. Kamera kecil menyala di sudut kamar. Amira meletakkan jam tangan digital tepat di samping bantal. Ia ingin melihat sendiri, detik demi detik. Tapi ia tak pernah sempat. Pukul 2:17, ia terbangun. Kembali di pemakaman yang sama. Udara terasa menusuk. Di belakangnya ada tumpukan bunga layu dan nisan-nisan yang mulai ditelan tanah. Namun kali ini berbeda. Ketika ia bangkit, ia menyadari ada satu makam yang terlihat lebih bersih dari yang lain. Nisan itu belum ada seminggu. Masih baru, dengan karangan bunga dan tanah yang belum padat. Amira mendekat dengan perlahan. Tangannya gemetar saat menyibak kelopak bunga. Nama di batu nisan itu membuatnya limbung. Ami. Ia tak sempat membaca seluruhnya. Tiba-tiba ada bunyi dedaunan terinjak di belakangnya. Ia berbalik, tapi tak ada siapapun. Paginya, ia bangunkan Raka. Kita lihat rekamannya sekarang. Raka terlihat berat, tapi tetap mengikuti. Rekaman dimulai normal. Mereka berdua tidur dalam posisi yang tenang. Namun tepat pukul 2:17:11, tubuh Amira mulai bergerak sendiri. Ia duduk, lalu berdiri, menatap ke arah kamera selama 5 detik. Wajahnya kosong, matanya tidak bergerak. Lalu, tubuhnya menghilang. Begitu saja, tanpa suara, tanpa pintu terbuka. Amira memegang mulutnya sendiri. Ia menoleh ke Raka. Kenapa aku bisa hilang kayak gitu? Raka tidak menjawab. Matanya hanya menatap layar. Napasnya berat. Namun tiba-tiba, ia berdiri. Aku harus keluar sebentar. Ada yang harus aku urus di kantor. Tanpa berpamitan, Raka pergi, meninggalkan Amira sendirian di ruang tengah dengan pikiran yang makin kacau. Amira mengulang tayangan itu berulang kali. Tapi tidak ada petunjuk. Tidak ada suara aneh. Tidak ada cahaya. Hanya helang yang lebih mengganggu. Saat tayangan diperlambat, ada bayangan gelap muncul 1 detik sebelum ia lenyap. Bayangan itu berdiri di sudut kamar. Tak ada bentuk jelas. Hanya seperti kabut hitam yang berkedip. Lalu menghilang bersamaan dengan tubuh Amira. Sore itu, Amira menelpon ibunya. Tapi nomor itu tidak aktif. Ia mencari di aplikasi pesan singkat. Hanya ada 1 chat terakhir. Kalau kau tetap lanjut, jangan salahkan aku kalau hidupmu akan digali ulang. Amira menangis. Ia menyesal. Tapi segalanya sudah terlambat. Malam mulai datang. Jam dinding berdetak ke arah waktu yang sama lagi. Pukul 2:17. Hari kelima, Amira memutuskan tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan kopi pahit. Mata bengkak karena kelelahan dan ketakutan. CCTV masih menyala. Jam di tangannya berdetak menuju angka yang ia benci. Pukul 2:17. Detik-detik itu seakan menghantui. Seperti pintu tak kasat mata yang terbuka ke dimensi lain. Namun malam ini, ia ingin tetap sadar. Ia ingin melawan apapun yang selama ini menyeretnya ke kuburan itu. Pukul 2:16:50. Ia memejamkan mata sejenak. Pukul 2:17:03.
Tubuhnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menyedot kesadarannya dari dalam tengkorak. Ia bangkit dari kursi, berusaha tetap sadar. Tapi langkah kakinya memudar. Pandangannya mengabur. Seketika gelap. Ia membuka mata. Masih malam. Masih sama. Tapi kali ini, ia berada di tengah liang kubur. Tanah di sekitarnya basah dan lembek. Dindingnya sempit. Hanya ada satu jalan keluar. Ke atas. Ia menjerit. Tolong! Ada orang. Tapi tidak ada siapapun. Tangan Amira mengais tanah. Panik. Napasnya pendek. Tiba-tiba terdengar suara dari bawah tanah. Lirih. Patah-patah. A-a. Mi. Ra-a. Zah. Ra-a. Suara itu tak seperti manusia. Serak. Dalam. Seolah berasal dari dasar bumi. Ia menatap ke arah bawah dan di situ, hanya sejengkal dari tubuhnya, tangan penuh luka menggapai ke atas. Amira melompat ke atas tanah, berusaha keluar dari liang itu. Kuku-kukunya robek mencakar dinding tanah. Ia menjerit seperti orang kesurupan. Lalu semuanya gelap kembali. Paginya, ia terbangun di kasur. Tubuhnya dipenuhi lumpur. Tangannya kotor dengan tanah merah. Di ujung kakinya, ada daun kering dan serpihan kain kafan robek. Ia menangis. Tapi suaranya tak keluar. Hari itu, Amira pergi ke kelurahan. Ia mencari informasi pemakaman yang selama ini muncul dalam mimpi. Ia mencetak foto dari tangkapan layar CCTV, memperlihatkan letak nisan-nisan dan posisi tembok. Setelah berjam-jam bertanya, seorang petugas makam akhirnya mengenali tempat itu. Ini pemakaman umum Randu Alas, Bu. Di pinggir kota. Tapi, ada yang aneh. Aneh bagaimana? Tanya Amira dengan mata sembab. 2 bulan lalu ada kejadian penggalian ulang tanpa izin. Salah satu liang di sana ditemukan terbuka tiap malam, tapi gak pernah ada siapa-siapa. Amira terdiam. Apa ada nama pemilik makam itu? Petugas membuka map catatan. Ini aneh. Nama pengajunya atas nama ibu kandung. Tapi tidak jelas siapa yang dikubur. Ditulis, untuk anak yang lupa diri. Jantung Amira berhenti sesaat. Tangan gemetar. Ia tahu itu bukan sekadar simbolik. Itu kuburan yang disiapkan untuk dirinya. Malam ke-6. Amira kembali sendirian di rumah. Raka belum pulang. Nomornya tak aktif. Semua barangnya masih di lemari. Tapi pria itu seolah lenyap dari kehidupan nyata. Di dalam kamar, Amira duduk sambil memandangi rekaman CCTV semalam. Pada menit ke-47, ia melihat sesuatu yang tak pernah muncul sebelumnya. Bayangan Raka berdiri di depan kasur, menatap tubuh Amira. Tapi wajahnya bukan wajah yang ia kenal. Wajah Raka tidak punya mata, tidak punya mulut, hanya kulit rata. Dan detik berikutnya, tubuh Amira menghilang lagi. Pagi ke-7, Amira memberanikan diri datang ke rumah ibunya. Rumah tua itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Tirai tertutup, halaman dipenuhi daun kering, dan pagar berderit saat disentuh. Ia memanggil, tapi tak ada jawaban. Ia menggedor pintu pelan, lalu keras, lalu memutar gagangnya. Tidak terkunci. Masuklah ia ke dalam rumah yang dulu menyimpan semua kenangan masa kecilnya. Aroma kapur barus, tanah basah, dan kayu tua menyeruak. Bu, ini Amira. Tak ada sahutan. Tapi di ruang tamu, di atas meja kecil, terdapat sebuah bingkai foto terbalik. Amira membalikkan bingkai itu. Wajahnya sendiri, tapi dengan kain hitam menutupi kepalanya seperti sedang dimandikan untuk jenazah. Amira mundur. Hatinya seketika mencelos. Di bawah bingkai itu, ada surat tertulis tangan ibunya. Bukan surat biasa. Kalimatnya berantakan. Beberapa huruf tercoret. Tapi isinya jelas. Anakku telah mati di mataku sejak melangkah tanpa izin restuku. Tapi bukan aku yang mengutuk. Kau sendiri yang menanam benihnya. Kini jalan pulangmu bukan ke rumah, tapi ke liang yang sudah disiapkan untukmu. Amira tak sanggup membaca lebih jauh.
Ketika ia keluar dari rumah, ada seorang tetangga tua yang menghampiri. "Kamu Amira, ya? Anaknya Bu Salmah?" "Iya, Bu. Ibu saya ada di mana?" Perempuan tua itu menatapnya dengan pandangan sayu. "Ibumu sudah seminggu dibawa ke rumah sakit jiwa. Katanya sering bicara sendiri tentang anak yang dikubur tapi belum mati." Amira tak percaya. Hari itu juga ia meluncur ke rumah sakit yang disebutkan. Di ruang isolasi khusus, ia melihat ibunya duduk menatap kosong ke arah jendela. Rambutnya kusut, bibirnya retak. Tapi begitu melihat Amira, tubuhnya langsung gemetar dan matanya berkaca-kaca. Namun saat ia akan mendekat, sang ibu justru menjerit histeris. "Bukan, itu bukan anakku. Bukan, dia sudah dikubur. Jangan dekati aku." Amira terpaku. Perawat menariknya keluar. "Maaf Bu, kondisi ibunya sedang tidak stabil." Namun suara ibunya terus menggema dari balik pintu. Kubur itu memanggilnya. Kubur itu tidak akan selesai sebelum ia masuk dengan utuh. Malam itu, Amira menatap cermin di kamar sambil memegangi kepalanya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah dirinya benar-benar masih hidup? Atau hanya jiwa yang belum sadar kalau sudah mati? Tangannya mengambil ponsel. Ia membuka galeri, mencari foto-foto hari pernikahan. Tapi di semua foto hanya ada dirinya. Raka tidak pernah ada di satu frame pun. Bahkan di foto keluarga yang diambil oleh fotografer, Raka hanya tampak sebagai bayangan kabur di samping Amira. Ia mengecek undangan digital yang pernah ia buat. Tertulis nama mempelai pria, Raka Bimantara. Tapi ketika dicari di mesin pencari dan media sosial, tidak ada satupun informasi tentangnya. Tidak ada jejak, tidak ada keluarga, tidak ada kantor tempat ia bekerja. Sosok itu seperti tidak pernah hidup. Malam pun datang. Jam berdetak menuju pukul 2.17. Amira tak melawan lagi. Ia hanya duduk di ranjang, menanti waktu itu datang. Dan ketika waktu itu tiba, ia tak membuka mata di kuburan. Ia terbangun di sebuah ruangan kosong, penuh cermin, tapi tanpa pantulan. Dari kejauhan, terdengar suara langkah sepatu. Pelan, menegangkan. Raka muncul dari balik bayangan. Tapi wajahnya bukan wajah seperti yang ia kenal. Kali ini, benar-benar datar. Tak ada mata, tak ada mulut. Hanya permukaan putih seperti topeng porselen. Ia berjalan mendekat, lalu berkata tanpa suara, "Kamu tidak pulang. Kamu hanya berpindah tempat. Dan tempatmu bukan lagi dunia yang kau kenal." Pagi ke-8. Amira kembali terbangun di ranjang. Tapi kali ini tubuhnya kaku. Seolah semalam, semua ototnya ditarik paksa dari dalam. Ia duduk dengan susah payah dan menyadari, ada bekas goresan memanjang di sepanjang lengan kirinya. Seperti cakaran, tapi tidak berdarah. Hanya meninggalkan garis merah membiru. Dan bekas tanah yang tak kunjung hilang, meski sudah dicuci berkali-kali. Amira merasa tubuhnya mulai asing. Setiap harinya seperti dijalani dalam separuh kesadaran. Dan rumah itu, yang awalnya terasa hangat, kini terasa asing seperti museum tak berpenghuni. Ia membuka pintu kamar. Ruang tengah kosong. Tidak ada suara. Tidak ada Raka. Amira mencoba menelepon lagi, tapi sinyal selalu mati setiap berada di rumah. Anehnya, saat ia keluar halaman, sinyal kembali penuh. Tapi nomor Raka masih tak bisa dihubungi. Ia pun memutuskan untuk mendatangi alamat kantor tempat Raka dulu mengaku bekerja. Namun saat ia tiba di gedung tinggi yang megah itu, resepsionis hanya menggeleng. "Maaf, Bu, tidak ada nama itu di sini. Bahkan kami tidak pernah punya pegawai dengan nama tersebut." Amira menunjukkan foto. Petugas itu menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Saya tahu wajah ini, tapi bukan dari kantor ini." Dia kemudian menunduk dan berkata nyaris berbisik, "Wajah ini pernah muncul di koran 5 tahun lalu. Kasus pria yang mengaku suami, tapi semua data dirinya palsu. Ia menyewa rumah, menggelar pernikahan kecil, lalu hilang." Amira nyaris jatuh.
Tangannya mencengkeram dinding. Nafasnya tercekat. Dalam perjalanan pulang, Amira memeriksa setiap dokumen yang pernah ditandatanganinya. Surat nikah, kontrak rumah, formulir bank. Semua mencantumkan nama Raka. Tapi dengan tulisan tangan yang sangat mirip. Terlalu mirip. Seperti ia sendiri yang menulisnya. Seketika muncul pertanyaan yang menghantui. Apakah ia menikah dengan seseorang? Atau menikah dengan hayalannya sendiri? Malam ke-9. Kali ini Amira tak tidur. Ia menyalakan semua lampu. Menyalakan ayat suci. Menyebar garam di sudut-sudut rumah. Bukan karena percaya tahayul, tapi karena butuh rasa aman, walau semu. Namun pada pukul 2:17, lampu padam. Bukan satu. Semua. Rika. Amira berlari ke arah pintu. Tapi kuncinya berkarat. Tak bisa diputar. Semua jendela tertutup rapat. Ia menyusuri lorong menuju kamar. Tapi rumah itu berubah. Lorongnya tak berujung. Setiap pintu yang ia buka hanya mengarah ke ruang lain yang sama. Seolah ia berada dalam rumah yang menelannya bulat-bulat. Ia berlari, dan akhirnya membuka satu pintu yang lebih tua dari yang lain. Berderit pelan dan di baliknya, sebuah kamar sempit dengan satu tempat tidur penuh tanah. Di atas tanah itu terbaring dirinya sendiri. Versi dirinya yang pucat, dengan mata terbuka, menatap kosong ke arah langit-langit. Amira menjerit, tapi tak ada suara keluar. Ia mundur, terhuyung. Tapi tepat saat ia ingin berbalik, sosok Raka berdiri di ambang pintu. Bukan dengan wajah datar, tapi kini wajah itu terbelah. Dari bawah dagu hingga ke ubun-ubun. Dua sisi kepala terbuka seperti buku. Dan dari dalam rongganya, terdengar suara berat dan lambat. Tempatmu bukan di sana. Tempatmu di samping dirimu sendiri. Amira memejamkan mata, berharap ini mimpi. Tapi saat membuka mata kembali, ia berada di tengah kuburan. Kali ini, tidak sendiri. Di sekelilingnya penuh orang. Tapi semua diam. Semua melihat ke arahnya. Semua wajah itu tak punya mata. Pagi ke-10. Amira bangun di kasur. Tapi kali ini tidak menangis. Tidak juga kaget. Hanya diam. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Dan di balik matanya, tersimpan satu hal, pasrah. Ia berjalan ke kamar mandi. Mencuci wajah. Menatap cermin. Bayangannya masih ada. Tapi samar. Seperti kabur. Seperti bukan dirinya. Di bawah mata, tampak lebam samar. Di lengan, goresan-goresan baru. Di ruang tamu, ia melihat kembali surat dari ibunya. Kalimat itu berulang di benaknya. Anak yang lupa diri akan digali kembali oleh hidupnya sendiri. Amira berdiri. Ia tahu harus kemana hari ini. Ke tempat segalanya bermula, pemakaman Randu Alas. Siang itu, ia sampai di pemakaman. Kali ini dengan niat. Ia membawa foto nisan yang ia lihat dalam mimpi. Ia menyusuri blok demi blok, hingga akhirnya menemukannya. Nisan itu nyata. Amira Zahra. Lahir 12 Mei 1996, wafat. Bagian wafat di nisan itu masih kosong. Tangannya bergetar. Ia jongkok di samping makam. Memegang tanah itu. Masih gembur. Masih baru. Ia mencoba bertanya pada penjaga makam yang lewat. "Pak, siapa yang mengurus makam ini?" Laki-laki tua itu menggaruk kepala, lalu menggeleng. "Gak tahu pasti." Katanya disiapkan ibu kandungnya. Tapi, gak pernah ada jenazah di dalamnya. Kubur kosong. Tapi selalu basah. Amira terdiam. Kubur kosong. Tapi basah. Seperti terus dipakai. Sore itu, ia mencoba pulang ke rumah ibunya. Tapi di rumah itu, tak ada siapapun. Hanya pintu terbuka. Dan selembar kertas tergantung di kusen. Tulisan itu sederhana. Hanya satu kalimat. "Sebelum kau benar-benar hilang, pulanglah." Malam ke-10. Ia kembali ke rumahnya. Kali ini dengan tekad. Ia masuk ke kamar, menyalakan semua lampu,
duduk menghadap kamera CCTV. Tapi ia tak tidur. Ia hanya menunggu. Dan ketika jarum jam menunjukkan pukul 2.17, ia menatap lensa kamera dan berkata lirih, "Kalau aku menghilang lagi, tolong temukan aku." Rekaman CCTV malam itu berbeda. Ketika diputar ulang pagi harinya, tubuh Amira tidak menghilang begitu saja. Ia terlihat berdiri dari kasur, menoleh ke arah kamera, lalu tersenyum tipis. Setelah itu, ia berjalan ke lemari, mengambil jaket, dan meninggalkan kamar. Langkahnya tenang, tanpa tekanan, tanpa terburu-buru. Namun pintu tak pernah terbuka. Tidak ada suara klik kunci. Tidak ada goyangan gagang. Tubuh Amira menembus dinding. Rekaman berhenti di situ. Setelah itu, hanya noise. Siangnya, ada panggilan masuk ke ponsel Amira. Tapi bukan dari nomor yang dikenal. Seorang pria mengaku sebagai staf kelurahan. Ia berkata, "Bu, kami ingin mengonfirmasi permohonan penghapusan identitas kependudukan atas nama Amira Zahra. Tadi pagi ada seseorang mengajukannya, mengaku suami resmi ibu." Petugas itu membaca data lengkap, termasuk nomor KTP dan tanggal lahir. Semua cocok, tapi ketika diminta memperlihatkan identitas, pria itu meninggalkan kantor sebelum diverifikasi. Dan tidak tertangkap CCTV manapun. Bahkan bayangannya pun tak tercatat. Amira merasakan tubuhnya menggigil. Jiwanya seperti ditarik perlahan dari dunia nyata. Ia mencoba mengecek akun bank, BPJS, aplikasi e-commerce, dan catatan rumah sakit. Tapi semua akun tidak mengenali namanya lagi. KTP digitalnya tidak bisa diakses. Aplikasi menyatakan, data tidak ditemukan. Ia menulis namanya di mesin pencari, Amira Zahra, dan semua hasil pencarian adalah nama-nama orang lain, bukan dirinya. Bahkan blog pribadi yang pernah ia kelola menghilang tanpa arsip. Amira terduduk di sudut kamar, memegang satu-satunya dokumen yang masih memuat namanya, akta kelahiran lama yang sempat ia fotokopi saat kuliah. Kertasnya lusuh, tinta mulai pudar, tapi nama itu masih terbaca. Ia sadar, identitasnya sedang dihapus. Perlahan, satu persatu. Dan ketika semuanya hilang, ia tidak akan ada. Di dunia manapun. Menjelang malam, Amira menulis surat. Bukan wasiat, tapi catatan. Jika seseorang membaca ini dan masih bisa mengingat siapa aku, tolong bisikan namaku di hadapan ibuku. Mungkin hanya suara itu yang bisa membuat beliau percaya aku masih ada. Ia menyelipkan surat itu di sela dinding kamar, di balik lukisan kecil hadiah dari ibunya saat ulang tahun ke-17. Pukul 2.17 kembali datang. Tapi kali ini, tak ada suara, tak ada cahaya padam, tak ada rasa aneh. Hanyalah, seperti lubang besar di dalam jiwa. Seperti dunia lupa bahwa ia sedang hidup. Dan saat ia membuka mata, ia berada di ruang putih polos. Tak ada jendela, tak ada pintu. Di tengah ruangan, hanya ada satu benda, nisan. Dengan nama lengkap, Amira Zahra dilupakan, bukan dimatikan. Warna putih menyilaukan. Amira berdiri kaku di ruangan tak berbatas itu. Ia mencoba melangkah, tapi seakan berjalan di tempat. Suara jantungnya berdetak keras, namun tak pernah menggema. Di depan nisan itu, tiba-tiba muncul selembar kertas, melayang perlahan seperti embusan angin yang tak terasa. Kertas itu bertuliskan, "Kau menikah tanpa restu, tapi bukan kutukanku yang menahanmu. Kau terjebak dalam keputusan yang tak pernah kau pertanyakan. Sekarang tanyakan pada dirimu, siapa yang benar-benar memilih jalan ini?" Tangannya gemetar saat meraih kertas itu. Saat disentuh, kertasnya terbakar perlahan, menyisakan abu yang membentuk pola huruf. Ibu. Amira terbangun, tapi kali ini, tidak di kuburan. Ia berada di sebuah kamar tua, dengan jendela terbuka dan angin sore menyapa lembut. Kamar itu tak asing. Ada bau melati, ada bingkai foto lama, dan di sudut meja, ada satu botol minyak kayu putih, milik ibunya.
Ia berdiri, melangkah keluar kamar. Di ruang tengah, duduk sosok wanita tua dengan kerudung abu-abu. Wajahnya keriput, matanya sembab. "Bu," lirih Amira. Wanita itu mendongak, matanya memerah. Ia melihat Amira lama, tapi tidak berkata apa-apa. Hanya air mata yang jatuh deras. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah Amira. "Kau masih hidup?" Amira hanya mengangguk. Mereka saling mendekap. Isak tangis membelah kesunyian rumah. Beberapa hari kemudian, Amira duduk bersama ibunya di teras rumah. Sinar matahari sore hangat menyapu wajah mereka. "Bu, kenapa waktu itu ibu gak merestui pernikahan Amira?" Ibunya diam lama, lalu menjawab, "Bukan karena aku tak suka pada pilihanmu, tapi karena aku tahu kau menikah karena takut sendirian, bukan karena cinta. Dan restu tak bisa diberikan pada kebohongan yang ditutupi niat baik." Air mata Amira jatuh lagi. "Lalu, kenapa aku selalu terbangun di kuburan?" Sang ibu menatap langit, lalu berkata pelan, "Karena kau telah mengubur dirimu sendiri dalam hidup yang tidak kau yakini. Dan hanya saat kau pulang, kau diizinkan hidup kembali." Di rumah itu, Amira memulai hidup baru, dengan luka yang belum sembuh, dengan kenangan yang masih menggantung, tapi juga dengan restu yang akhirnya didoakan. Restu orang tua, terutama ibu, bukan hanya soal izin, tapi juga tentang doa yang menguatkan langkah dan menjaga dalam sunyi. Seringkali, manusia terlalu terburu-buru dalam memilih jalan hidup, tanpa menengok hati orang tua yang mungkin sedang remuk karena tak dilibatkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah." Quran Surat Luqman 14. Ayat ini menjadi pengingat betapa berharganya pengorbanan seorang ibu. Doanya mampu mengangkat, dan diamnya bisa menjadi tirai penghalang keberkahan. Cerita ini fiktif dan hanya rekaan semata, ditulis seolah nyata agar menjadi renungan dan pelajaran batin bagi kita semua. Bukan untuk menyinggung, melainkan membuka mata bahwa kehidupan tanpa restu bisa terasa seperti hidup tanpa arah. Terima kasih kepada sahabat semua yang sudah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh atau memberi pelajaran hidup untukmu, silakan tinggalkan komentar, klik tombol like, dan subscribe channel ini agarmu tidak tertinggal cerita-cerita penuh makna lainnya. Dukungan dari sahabat semua adalah semangat kami untuk terus berkarya, menyebarkan pesan kebaikan, dan menjadi bagian dari amal jariah. Jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada beliau. Semoga cerita ini menjadi pengingat, dan semoga Allah senantiasa menjaga langkahmu dalam kebenaran.